Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, mending kita kenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resa Ramawati, NIM 23140123, Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD dari dosen Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPD, MPD. Judul pembelajarannya yaitu Perkembangan Kurikulum SD dengan pembahasan prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Apa itu prinsip pengembangan kurikulum? Pengembangan kurikulum yaitu pedoman, kaidah, atau hukum yang mengatur perencanaan kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Berikut macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama data empiris atau empirical data, yang kedua data eksperimen atau eksperimen data, yang ketiga kebiasaan yang hidup di masyarakat atau folklore of kurikulum, yang keempat akal sehat atau common sense. Nah, yang pertama ada data empiris. Apa itu data empiris? Hasil pengamatan yang sudah dilakukan secara empiris atau menghasilkan informasi atau temuan, yang kemudian disebut data empiris atau bukti empiris. Data empiris merupakan suatu sumber pengetahuan yang didapatkan dari proses melakukan observasi atau percobaan. Nah, yang kedua yaitu data eksperimen. Apa itu eksperimen? Dalam pengumpulan data, metode eksperimen merupakan suatu metode yang digunakan untuk penelitian untuk menguji hipotesis yang mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat dengan cara memanipulasi data. Nah, yang ketiga, kebiasaan yang hidup di masyarakat. Menurut Sudikno, kebiasaan adalah tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeng, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Perilaku yang tetap dan ajeng mengandung arti perilaku manusia yang terus diulang. Nah, yang keempat ada akal sehat atau disebut juga akal budi, bisa juga nalar wajar atau nalar umum, adalah penilaian yang masuk akal dan praktis mengenai masalah sehari-hari atau kemampuan dasar untuk melihat, memahami, dan menilai dengan cara yang umumnya dimiliki oleh hampir semua orang. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe pengembangan kurikulum. Yang pertama, anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh, bisa juga disebut whole truth. Yang kedua, anggapan kebenaran parsial atau partial truth. Yang ketiga, anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam perkembangan kurikulum terbagi atas 2 hal. Yang pertama ada prinsip umum yang meliputi prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip relevansi atau kesesuaian, prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip fleksibilitas atau keluasan, prinsip berkesinambungan atau kontinuitas, prinsip keseimbangan, dan prinsip keterpaduan dan prinsip mutu. Yang kedua ada prinsip khusus yang meliputi prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan proses pembelajaran, prinsip berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran, dan prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Nah, kesimpulannya, prinsip pengembangan kurikulum adalah suatu dasar yang mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Dalam pengembangan kurikulum penting untuk memperhatikan berbagai aspek yang mencakup data empiris, eksperimen, kebiasaan masyarakat, dan akal sehat. Dengan memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi 3 tipe, yaitu kebenaran utuh, kebenaran parsial, dan kebenaran yang memerlukan pembuktian, serta memahami macam-macam prinsip yang terbagi menjadi 2 prinsip umum dan prinsip khusus. Para pengembang kurikulum dapat menciptakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks pendidikan yang berlaku. Mungkin hanya itu materi yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.